Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua di rumah yang sudah selalu mendengarkan cerita kami, yang komen maupun yang tidak komen. Kami ucapkan banyak terima kasih karena kalianlah kami terus berkarya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan satu kisah horor lagi. Wow, Demi Manten ini kisah yang belum pernah kita bahas di channel Lelaki Sejati. Dan oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Dan seperti biasa sebelumnya kita ingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol merah subscribe-nya agar bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Langsung saja pasang headset kalian, matikan lampunya untuk menambah kesadaran dalam mendengarkan kisah ini. Demi Manten. Asti melangkah gontai di setapak tanah yang terletak di ujung desa dengan memegang sepucuk surat di tangan. Batinnya menggerutu berkali-kali akibat kabar yang baru saja ia dapat. Ya, bahwa Damar kasihnya lagi-lagi bulan ini belum bisa pulang ke kampung. Damar ini memang sudah 3 tahun bekerja di sebuah perusahaan tambang yang berada di Kalimantan. Nah, biasanya Damar ini selalu pulang setiap 3 bulan sekali. Namun sudah 6 bulan ini Damar tidak mengambil cuti dikarenakan perusahaannya sedang mendapatkan proyek besar-besaran. Nah, Asti sendiri ini sudah menjalin kasih dengan Damar selama 7 tahun. Mereka berpacaran sejak mereka masih duduk di bangku SMP. Karena kuatnya cinta mereka, mereka pun mampu bertahan hingga saat itu meskipun 3 tahun terakhir harus menjalani hubungan jarak jauh. Dan tak berapa lama Asti pun sampai di rumahnya yang masih bergaya joglo khas Jawa Tengah. Ya, Asti memanglah cucu mantan kepala desa. Keluarganya cukup berada dan terpandang, sedangkan Damar merupakan anak tunggal dari seorang pedagang sukses di desa. Hubungan keduanya memanglah sudah saling direstui oleh kedua belah pihak keluarga besar. Hanya saja, mereka masih menunggu waktu yang tepat untuk menikahkan Asti dan Damar karena keluarga Asti masih menganut kepercayaan weton dan hitungan Jawa. Nah, di malam harinya Asti pun berniat untuk tidur. Dia menutup rapat gorden kain yang ada jendela kayu di kamarnya. Jendela tersebut menghadap langsung ke arah kebun ya, samping kiri. Rumah yang hanya kala itu ditumbuhi pohon pisang. Asti berusaha memejamkan matanya, namun pikirannya terus saja terbayang oleh Damar. Sebenarnya sudah beberapa minggu terakhir ini, Asti merasa gelisah dan takut. Ya, kepercayaannya terhadap Damar mulai goyah. Ada yang berbeda dari Damar di akhir-akhir ini. Jadi biasanya Damar ini selalu mengirimi Asti surat setiap minggu. Namun sudah 2 bulan terakhir ini, Damar hanya mengirim 2 surat saja. Dan anehnya, tulisan Damar ini seolah-olah berubah-ubah. Jadi Asti itu hafal ya dari huruf-hurufnya bahwa itu bukan tulisan Damar. Lebih layak seperti tulisan seorang perempuan. Karena hurufnya itu rapi dan kalimatnya tersusun dengan baik. Hal tersebutlah yang mengganggu pikiran Asti. Asti pun mulai takut ya jika Damar sebenarnya sudah berselingkuh di sana. Namun lagi-lagi itu hanyalah dugaan Asti yang sama sekali belum bisa ia buktikan. Keesokan harinya, Asti pun membantu orang tuanya menyapu halamannya yang luas. Nah, di halaman tersebut tuh masih ditumbuhi banyak pepohonan besar yang asli dan teduh. Ada pohon sawo, rambutan, pohon mangga. Dan jika masa berbuah tiba, biasanya anak-anak desa pun berkumpul di halaman rumahnya untuk beramai-ramai memetik buahnya. Keluarga Asti sendiri memang masih menganut kepercayaan kejawen meskipun mereka beragama Islam. Mereka pun tetap melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Namun, mereka juga tidak meninggalkan adat istiadat yang berlaku di tanah kelahiran mereka. Setiap malam Jumat Kliwon, Mbah Pujo, yaitu Mbah Kakung dari Asti, selalu menyiapkan sesajen
berupa bunga dan air putih, kopi, teh mawar, kemenyan, dan pisang rebus. Katanya itu untuk menghormati arwah nenek moyang keluarga mereka. Mbah Pujo sendiri memiliki banyak sekali keris, dari yang ukurannya besar sampai yang ukurannya paling kecil. Ada juga yang ukurannya sebesar jempol tangan orang dewasa, kecil sekali ya. Jadi setiap datang bulan purnama, Mbah Pujo ini selalu mencuci keris milik-miliknya yang memang sudah turun-temurun. Bukan hal yang mengejutkan lagi, jika di rumah Asti yang memang masih bergaya joglo asli belum pernah dipugar sama sekali. Pastinya banyak sekali sosok penunggunya. Kata Mbah Pujo, sebelum dulu rumah mereka dibangun, ada beberapa kendil-kendil kecil yang ditanam di dalam pondasi rumah. Nah, kendil-kendil tersebut berisikan jin. Jin-jin yang sudah terikat janji dengan sesepuh keluarga Asti ya. Jin-jin tersebutlah yang akan terus menjaga serta menunggu rumah tersebut sampai kapanpun selama bangunan rumah masih asli dan belum direnovasi. Bahkan di dalam rumah Asti juga terdapat satu kamar khusus yang tidak pernah dibuka, selalu terkunci. Namun, pada malam-malam tertentu, Asti sering mendengar suara gaduh dari dalam kamar tersebut karena rumah tersebut masih menggunakan kayu dan triplek. Ada satu bagian pagar yang bolong. Jadi, Asti ini pernah satu kali mengintip lewat lubang tersebut, dan yang dia lihat hanyalah warna merah darah. Asti pun tidak paham apa yang sebenarnya ada di dalam kamar tersebut. Namun menurut Mbah Pujo, kamar tersebut adalah bekas kamar mbah buyutnya Asti. Namun mengapa ketika Asti mengintip ke dalam kamarnya, kala itu yang ia lihat hanyalah warna merah dan merah darah. Sudah jelas. Latar belakang keluarga Asti dengan kekentalan adatnya dan keberagaman kliniknya, Asti pun juga sudah terbiasa melihat Mbah Pujo memandikan jenglot-jenglot peliharaannya. Salah satunya adalah boneka kecil laki-laki yang memiliki rambut panjang. Tanpa busana selai benang pun, Asti menyaksikan sendiri bahwa ekspresi boneka tersebut selalu saja berubah. Kadang ia tersenyum, namun tidak jarang juga ia nampak muram, bahkan ekspresi marah dan kesal. Maka bukan hal yang luar biasa bagi Asti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tak kasat mata. Oke, kita kembali ke cerita Asti dan Damar. Di suatu sore datanglah sepucuk surat yang diantar oleh tukang pos langganan Asti. Di amplop itu tertulis teruntuk Asti. Hati Asti pun berbunga-bunga mengetahui kekasihnya mengiriminya surat. Tak sabar Asti untuk membuka surat tersebut dengan tergesa. Namun ekspresi Asti berubah drastis bahkan sejak ia membaca kalimat pertama dalam surat tersebut. Asti, aku meminta kelapangan dadamu untuk memaafkanku. Aku menghamili seorang perempuan, anak rekan kerjaku. Seketika hati Asti bagaikan disambar petir. Perasaannya hancur berkeping-keping, tangis tak mampu lagi ia bendung. Orang tuanya yang mengetahui hal tersebut pun hanya mampu menenangkan dan mencoba menghibur Asti. Sedangkan Mbah Pujo memarah besar atas perlakuan Damar yang seperti tidak memiliki etika dan sopan santun. Berkali-kali Mbah Pujo naik pitam dan hendak menyambangi kediaman orang tua Damar dengan tujuan mengajak berkelahi. Namun orang tua Damar pun ya tidak bisa disalahkan dong atas terjadinya petaka tersebut. Karena orang tua Damar pun hanyalah orang desa yang jarang-jarang juga bisa berkabar melalui surat dengan anak semata wayangnya itu. Meskipun berulang kali orang tua Damar meminta pengampunan sedalam-dalamnya kepada keluarga Asti, namun Mbah Pujo sepertinya menyimpan dendam kesumat kepada keluarga Damar. Terlebih sebulan kemudian, Damar kali itu pulang dengan membawa perempuan asing yang perutnya terlihat membuncit. Hati Asti benar-benar tersayat menyaksikan kepulangan Damar namun dengan menggandeng perempuan lain. Asti merasa 7 tahun perjuangannya sabar menanti bersanding dengan kekasih impiannya sirna begitu saja tanpa terasa. Dan minggu depan Damar pun akan melangsungkan akad nikah dengan perempuan yang tengah hamil 5 bulan. Yang akhirnya Asti pun mengetahui namanya adalah Rukmi. Jadi zaman dulu ya masih mudah menikahkan 2 mempelai meskipun
mempelai perempuan tengah mengandung. Dan bagi orang-orang sukses di desa akan merasa malu jika mereka menikahkan anaknya tanpa membuat acara pesta pernikahan. Apalagi orang tua Damar memanglah seorang pedagang yang sukses. Dan Damar sendiri juga merupakan pekerja tambang yang mapan. Akhirnya mereka mengadakan pesta pernikahan besar-besaran 3 hari 3 malam. Bahkan keluarga Damar tidak benar-benar tidak memikirkan perasaan Asti dan keluarga besarnya, namun hal tersebut memanglah adat yang perlu untuk dipatuhi. Asti benar-benar depresi, harus menanggung sakitnya pilu di hati. Ya bahkan sempat bertanya kepada Mbak Pujo ya, bagaimana caranya agar Damar bisa kembali ke pelukannya. Asti pun rela melakukan apa saja demi mantan kekasihnya itu. Namun Mbak Pujo kala itu menolak keras pertanyaan Asti. Ia pun tak rela cucu kesayangannya harus tunduk pada satu laki-laki yang sudah begitu jahat ya, merusak kepercayaan Asti dan keluarga besar. Hingga pada suatu malam ketika seluruh penghuni rumah telah terlelap, Asti pun perlahan mengendap-endap mencoba masuk ke dalam kamar kosong di dalam rumahnya. Saat itu ia benar-benar penasaran dengan apa isi di dalamnya. Namun hatinya sangat ingin mencari pertolongan melalui jalur rekening. Sekeras tenaga Asti mencoba membuka pintu kamar tersebut, tidak goyah sedikit pun. Lagi-lagi Asti mengintip dari lubang kecil yang ada dalam kamar itu. Yang ia lihat kala itu sebuah dipan kayu berdebu dengan bantal berwarna putih yang telah usang. Namun di atas dipan tersebut duduk seorang wanita berjubah putih dengan rambut lurus panjang selantai. Asti tidak dapat melihat wajahnya karena saat itu wanita itu duduknya membelakangi ya. Jantung Asti pun terpacu kencang. Ada rasa takut, ada juga rasa penasaran. Sampai tiba-tiba gelap. Dan ketika Asti membuka matanya, yang ada dalam penglihatan kali itu adalah kedua orang tuanya yang sedang menangis sesenggukan. Dan ada Mbak Pujo yang tengah merapal sesuatu. Pandangan Asti kabur, terlebih terlihat seperti lukisan minyak. Asti ini sadar betul akan dirinya, namun seolah dia kehilangan kendali penuh atas dirinya. Asti meracau tak karuan. Pujo, aku sudah pernah bilang ke kamu, sampai masanya tiba kejadian yang dulu kamu lakukan ke aku akan menemui karma ke cucumu. Asti pun menggeram dengan suara perempuan paruh bayi yang terdengar sangat berat. Kalau kamu tidak keluar dari cucuku, sumpah kamu bakal selamanya tak kurung di dalam kamar itu, bentak Mbak Pujo yang semakin tersulut emosi. Asti kala itu ingin berbicara apa yang sebenarnya terjadi, namun tubuh Asti terasa begitu lemas dan lunglai. Bahkan pita suara Asti seakan terputus ya. Jadi ia terus meracau tak jelas, namun yang keluar bukanlah suara Asti. Saat itu tubuh Asti telah dikuasai oleh demit manten. Ya, seorang perempuan yang di masa lalunya merupakan kekasih gelap Mbak Pujo. Namun akhirnya kisah mereka pun kandas karena Mbak Pujo memutuskan menikah dengan kekasihnya yang asli, yang akhirnya menjadi Mbah Putri dari Asti yang saat itu sudah meninggal dunia sekitaran 1 tahun yang lalu. Dan perempuan tersebut terus-menerus menuntut balas dendam atas perlakuan buruk Mbak Pujo kepadanya. Pasalnya Mbak Pujo berjanji akan menjadikan istri kedua, namun Mbak Pujo ingkar. Terpaksalah perempuan itu menggunakan segala macam cara untuk menaklukkan hati Mbak Pujo, namun tidak pernah berhasil. Karena Mbak Pujo ini punya ajian yang cukup kuat ya. Yang ada perempuan itu justru menderita hingga di akhir ajalnya. Dan katanya arwahnya dikurung di dalam kamar kosong di dalam rumah Asti. Asti pun tersadar dari kesurupannya. Ia muntah berkali-kali, dirinya masih terbayang jelas lekuk tubuh perempuan yang ada di dalam kamar kosong, membuatnya benar-benar pusing. Wow. Mbak Pujo lantas memberinya segelas air putih sebagai penawar kala itu. Kejadian itu pun tak lantas membuat Asti kapok. Ia justru kian penasaran untuk mengenal perempuan tersebut. Ia bahkan berpikiran bahwasanya perempuan itu bisa menolong dirinya, setidaknya mengobati luka di hati. Nah, jangan sekali-kali dekati kamar itu lagi. Jangan sampai kamu bisa melihat wajah perempuan itu. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal seumur hidup. Ucap Mbak Pujo
yang mengejutkan Asti yang tengah termenung di balai rumahnya. Asti pun hanya terdiam. Rasa penasarannya pun kian memuncak mengalahkan segala rasa takutnya. Dan di malam harinya, ia pun berlari-lari di tengah-tengah kebun pisang. Ia benar-benar tidak tahu jalan keluar. Ia tersesat, menengok kiri ke kanan. Keringat di dahinya mulai mengucur deras. Ia berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada satupun manusia di sana, sampai ia pun mendengar suara cekikikan dari arah yang entah Asti pun tak paham. Suara itu seakan terus-menerus mengejar Asti kemanapun Asti berlari. "Duh, aku tahu apa keinginanmu. Siapa kamu?" teriak Asti. Lagi-lagi terdengar suara tertawa. "Kamu mau damar menderita? Aku bisa bantu kamu biar bikin dia sengsara karena sudah menyakiti hatimu." Suaranya benar-benar begitu parau dan berat. Sekelibat Asti pun merasa ada sesuatu yang kala itu melintas cepat di belakang. Sosok itu seperti memutari Asti, melayang-layang, tidak salah lagi. Dia adalah perempuan yang ada di kamar kosong. Sampai Asti pun merasakan ada yang menepuk pundaknya dengan tangan yang begitu dingin. Dan Asti pun terlonjak dari tidurnya. Ya, ia baru saja bermimpi tentang perempuan tadi. Tubuhnya dibasahi keringat. Ia pun menengok jam dinding menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ia pun beranjak ke kamar mandi berniat untuk membasuh wajah. Nah, karena posisi kamar mandi ini terletak di ujung belakang bagian rumah, maka mau tidak mau Astri pun harus melewati kamar kosong. Nah, sekembalinya ia dari membasuh wajah, ia pun terhenti sejenak di depan pintu kamar kosong. Ia memasang telinga, ya. Terdengarlah suara gaduh dari kamar tersebut. Batinnya bergejolak. Ia sangat ingin mengintip ke dalamnya. Dan ya, lagi-lagi Asti tak mampu menahan rasa keingintahuannya. Ia mendekatkan satu matanya ke lubang di pagar kamar tersebut. Saat itu, ia melihat perempuan itu yang sedang duduk di depan usang, sedang menyisir rambutnya yang begitu panjang. Namun aneh, kakinya seperti ia pukul-pukulkan ke lantai, dan dari sanalah suara gaduh itu muncul. Asti belum juga bisa melihat wajahnya karena perempuan itu menutupi wajahnya dengan rambut, ya, sampai tiba-tiba perempuan tadi berhenti menyisir. Ia letakkan sisirnya di depan dengan pelan. Kemudian perlahan ia menyibak rambutnya dengan kedua tangannya gini. Yang Asti sadari kala itu, kuku jarinya begitu panjang dan runcing, dan perempuan itu sudah pasti menyadari kehadiran Asti. Di sanalah Asti melihat wajah perempuan itu yang begitu cantik dan anggun. Matanya terlihat agak sipit, bibirnya mungil, hidungnya mantul. Dan perempuan itu tersenyum ke arah Asti. Namun, hanya sepersekian detik kemudian wajah perempuan itu berubah menjadi sangat mengerikan. Mulutnya tiba-tiba melebar dengan gigi yang runcing seperti gigi ikan piranha. Wajahnya dipenuhi borok dan darah, dan yang paling Asti tidak pernah akan lupa adalah matanya. Ya, matanya berwarna merah darah, yang berarti yang pernah dia lihat pertama kali saat ia mengintip dari lubang tersebut adalah mata Asti dengan mata orang itu saling beradu pandang. Jadi hanya terhalang triplek tipis ya. Jadi nempel, hampir nempel. Asti pun akhirnya berlari ketakutan ke kamar orang tuanya yang terletak agak jauh dari kamar kosong tersebut. Orang tuanya pun kaget dengan kedatangan Asti yang terlihat sangat ketakutan dan ngos-ngosan. "Kamu tuh kenapa, Dok? Kok lari-larian terus? Kenapa tiba-tiba ke sini?" tanya ibu. Asti terkejut. Asti pun coba menceritakan apa saja yang baru ia alami. Orang tuanya pun kaget. Mereka pun buru-buru membawa Asti ke kamar Mbak Pujo. Kebetulan sekali Mbak Pujo kala itu belum tertidur. Kala itu ia masih mendendangkan lagu Jawa di kamarnya. "Bah, gawat, Mbak. Cucumu ini loh, ngeyelan banget. Cucumu ini sudah melihat wajah perempuan itu, Mbah," ucap Asti dengan nada kesal. Raut muka Mbak Pujo pun mendadak berubah. Ya, kesal dan marah. Ia pun mendekatkan dirinya ke Asti, namun Mbak Pujo hanya terdiam, tidak berkata apa-apa. "Siapkan kembang 7 rupa sama air kelapa, cepat!" bentak Mbak Pujo kepada orang tua Asti. Mbak Pujo pun masih terlihat kesal, sedangkan Asti kala itu hanya terdiam menunduk, merasa bersalah karena telah melanggar larangan mbahnya. Dan tak berselang lama, Asti pun merasakan menjadi sangat berat. Kuku-kuku jarinya mendadak menjadi menghitam.
Kulit di wajahnya pun melepuh secara perlahan dan ia tidak mampu menahan bibirnya untuk tetap rapat. Ia terus mangap ya, membuka mulutnya dan air liur menetes. Lagi-lagi kehilangan kendali atas dirinya si Asti ini. Dan saat itu yang Asti lihat adalah perempuan itu sedang berada di gendongannya. Jadi menempel pada punggung ya, di gendong belakang. Asti tak mampu melakukan apa-apa. Ia hanya berteriak-teriak memohon pertolongan Mbah Pujo. Mbah Pujo pun tidak terkejut dengan apa yang terjadi pada Asti. Seolah-olah ya dia memang tahu hal tersebut memang akan terjadi. Asti benar-benar ingin muntah karena bau yang sangat menyengat, yang sangat busuk dari borok di wajah perempuan itu. Asti pun berlarian ke sana kemari berharap perempuan itu terlepas dari punggungnya. Sampai akhirnya orang tua Asti pun datang dengan membawa sebuah ember besar berisikan air kelapa dan bunga 7 rupa. Itu pun air kelapanya belum penuh satu ember karena mereka harus memetik dari pohonnya kemudian membuka dulu satu persatu. Beruntung kala itu keluarga Asti memiliki banyak pembantu sehingga persiapan itu cepat ya. Mbah Pujo pun langsung memegangi lengan Asti. Telapak tangannya ia tempelkan di wajah Asti. Bibirnya tak henti merapal sesuatu. Asti meronta-ronta karena tangan Mbah Pujo kala itu terasa sangat panas di wajahnya. Lalu samar-samar terdengarlah suara wanita parubaya. Anak ini sekarang milikku. Anak ini yang bakal menggantikan aku di kurungan kamar itu. Aku sudah bebas, Pujo. Mbah Pujo pun terdiam. Ia tetap fokus merapal lagi. Kamu tidak bisa ingkar janji, Pujo. Sesuai dengan sumpahmu, aku bakal tetap di kurunganmu sampai ada orang yang melihat rupaku. Nanti dulu. Tetapi aku tidak bilang ke kamu, kecuali keluargaku, anak keturunanku. Jawab Mbah Pujo tenang kala itu. Perempuan itu pun mengamuk. Kala itu ia hendak mencabik-cabik wajah Asti menggunakan kukunya yang panjang. Namun Mbah Pujo berusaha menahannya sekuat tenaga sampai akhirnya Mbah Pujo pun terpental jatuh. Dan perempuan itu pun menghilang. Asti pingsan. Mbah Pujo memerintahkan untuk segera memandikan Asti menggunakan air kelapa dan bunga 7 rupa. Akhirnya tubuh dan wajah Asti pun berangsur pulih seperti sedia kala. Dan malam itu Asti pun selamat dari kutukan yang dibuat sendiri oleh mbahnya. Tanpa sadar, Mbah Pujo sendiri juga yang telah melanggar kutukan yang ia buat. Ya, ia terpaksa melakukan hal tersebut demi menyelamatkan cucunya, dan pada dasarnya Mbah Pujo harus mengikuti takdir yang telah ia buat sendiri. Seharusnya Asti pun telah mendapat hukuman atas kecerobohannya. Ia hanya menuruti bahwa hawa nafsunya sendiri ya, tanpa memikirkan dampak yang akan ia terima. Dan keesokan harinya, kala itu matahari sudah cukup tinggi, namun sangat tumben. Mbah Pujo kala itu belum keluar juga dari dalam kamarnya. Padahal biasanya pagi-pagi ia sudah berjalan-jalan di halaman rumah sejak pagi. Nah, karena penasaran, ayah Asti pun berinisiatif untuk membangunkan Mbah Pujo. Tetapi Mbah Pujo ditemukan dalam keadaan meninggal dunia secara mengenaskan di ranjang kamarnya. Terdapat banyak luka cabikan di wajahnya seperti cabik-cabik dengan binatang buas semacam singa atau macan. Dan keluarga Asti pun akhirnya begitu terpukul atas kepergian Mbah Pujo yang sangat tragis itu. Asti pun baru mengetahui asal-muasal perempuan itu dari orang tuanya. Ya, ia baru mengetahui bahwa arwah perempuan itu berhasil Mbah Pujo kunci di dalam salah satu kerisnya, dan keris-keris tersebut tersusun rapi di dalam kamar kosong itu. Jadi Mbah Pujo ini mampu mengunci arwah seseorang karena perempuan itu meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Ia terkena bumerang atas tindakannya sendiri sampai menyalahgunakan ilmu hitam untuk memperdaya Mbah Pujo ya. Sampai akhirnya terjadilah sebuah kutukan yang Mbah Pujo buat, bahwa arwah perempuan tersebut akan selamanya terkurung di dalam keris sampai ada orang lain yang berhasil melihat wajahnya. Ya, hal itu dikarenakan wajahnya yang begitu buruk rupa. Jika ada yang bisa melihat wajahnya, maka orang tersebut akan mati dan menggantikan arwah perempuan itu di dalam kurungan Mbah Pujo. Nah, akhirnya kematian Mbah Pujo yang tak wajar ya, akhirnya menimbulkan gosip yang tak sedap di seluruh penjuru desa. Jadi keluarga Asti saat itu hanya berusaha pura-pura tidak mendengar lah atas semua kabar yang beredar. Namun
Pada malam-malam tertentu Asti sering mendengar suara batuk dan suara tangisan yang sangat mirip dengan suara Simbah dari dalam kamar kosong itu. Sedangkan ayahnya pun melanjutkan tradisi Mbah Pujo untuk membuat sesajen di setiap malam Jumat Kliwon. Ayah Asti pula yang selalu mencuci keris-keris dan jenglot peninggalan Mbah Pujo. Selesai. Aduh, luar biasa ini ceritanya. Jadi ya banyak sekali lah ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil di sini, bahwasanya dendam, rasa sakit hati itu tidak pernah menimbulkan sesuatu yang baik. Ini terjadi kepada Asti dan mendam kebencian terhadap Damar maupun Mbah Pujo dengan selingkuhannya. Intinya tidak akan ada pernah sesuatu yang baik dihasilkan dari dendam. Jadi mungkin itu hikmah yang bisa kita ambil. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan buat yang suka bisa diklik tombol like. Yang punya pendapat lain silahkan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.